berani, Bu, ya. Ya. Saya bilang sama kakak saya minta tempo 3 hari. Dalam waktu 3 hari abang ini nggak ada perubahan dia, ibaratnya dia makin parah gitu kan. Baru operasi? Baru operasi, bawalah saya bilang gitu kan. Itu yang dibutuhkan sebenarnya, keberanian. Kalau kita sudah yakin, lalu kemudian kita meyakinkan orang, tadi memang harus ada keberanian. Dan alhamdulillah kan, Allah berikan pertolongan. Nah setelah jalani 3 hari diberikan waktu itu, apa hasilnya? Sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Topung dimanapun berada, kembali kita bincang sehat di Rehan Podcast. Seperti biasa, saya akan temani Anda untuk bincang-bincang sehat bersama dengan Topuris Totok Punggung Kota Batam, Sri Kandi Topung, biasa dipanggil Bu Ani, tinggal di Batu Aji, bergabung di Totok Punggung pada angkatan 11 waktu itu ya, 11 waktu itu. Beliau akan bincang-bincang dengan kita tentang pengalamannya di Totok Punggung, kesan, mungkin ada cerita yang menarik bisa kita diskusikan bersama dengan beliau. Langsung saja kita kenal-kenal dengan Ibu Ani. Ya, Bu Ani, gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga semua, suami, anak semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Ani kenal Totok Punggung awalnya ceritanya gimana? Awalnya saya kenal Totok Punggung itu sebetulnya yang pertama kenal itu suami saya, karena dia sering sholat di masjid daerah Batu Aji lah. Dia menyarankan ke saya untuk Totok Punggung. Awalnya saya merasa keluhan sakit pinggang. Disarankan sama suami saya coba Totok Punggung. Waktu itu saya nggak paham apa itu Totok Punggung. Saya pikir taunya totok terapi. Saya tahu totok muka gitu kan. Coba dulu dia bilang gitu. Saya pergi ke tempat tempat penerapis Totok Punggung di sana. Jadi saya bilanglah keluhan saya sakit pinggang. Dia sambil itu saya bercerita sama dia, ini ada tempatnya belajar atau kayak mana, saya bilang gitu. Ada Bu, dia bilang gitu. Saya mau, saya bilang gitu, kalau seandainya ada nanti suatu saat. Oh iya boleh. Nah sebelum Ibu tertarik nih belajar Totok waktu itu, keluhannya sakit pinggangnya itu sudah lama? Sudah lama. Sekitar ada mungkin sekitar 4 atau 5 tahun gitulah. 5 tahunan. Selalu nyeri di pinggang atau selalu nyeri? Kalau udah dia nyeri di pinggang ini, dia nembusnya ke depan, terasa ke depan ke perut itu kan. Sebelum terapi Totok itu udah pernah terapi tempat lain atau terapi yang lain gitu? Kalau terapi belum ada sih, paling kita urut. Ya urut mungkin sekitar 1 minggu enak, habis itu balik lagi sakitnya gitu kan. Jadi sempat bingung juga sih, kita mau cek ke dokter. Punggung itu memang keluhan hari-hari ya, waktu itu ya. Nah, kemudian Tontok pergi coba terapi Totok Punggung berapa lama, baru sekali terapi kah atau 2 kali terapi baru merasakan ada rasa perubahan? Sekali terapi udah terasa, keluhannya itu udah berkurang. Oke. Setelah merasakan saat itu, Ibu kenapa kok kemudian ada ketertarikan tadi seperti Ibu sampaikan pengen belajar Totok? Apa basic ada suka urut memang juga atau? Kalau dikatakan basic memang ada basic ya, terapi gitu. Cuman kita basicnya kita urut gitu kan. Tapi beda rasanya setelah kita mengalami dengan Totok Punggung gitu kan. Jadi sangat jauh perbedaannya ya. Apa perbedaannya Ibu rasa dari urut sama Totok? Kalau sekilas kan orang anggapnya Totok itu macam seperti urut aja. Jauh sekali perbedaannya. Dalam artian kalau kita urut kan kita seluruh badan tuh apanya diurut. Kalau Totok Punggung kita kan cukup dengan
punggung aja, sekitar punggung, tapi kayaknya udah menyebarnya kemana-mana gitu kan. Kita merasa dari terasa sakit di pinggang, cukup kita totok di punggung itu udah nyampenya ke depan gitu kan. Area sakitnya di depan di perut gitu, totoknya di pinggang terasanya ke depan gitu. Ya, nah ibu yang biasa bisa mengurut dan biasa diurut berarti kan? Ya. Nah itu sensasi rasanya memang berbeda deh, totok dengan yang urut sendiri. Berbeda. Berbeda ya. Maksudnya dia lebih kadang kan orang ketika habis diurut dia rasa ada jarum atau apa gitu ya, linu dan sebagainya, mungkin ada bekas diurut gitu ya, ada bekasnya gitu. Nah totok juga sebenarnya ada jarum, terutama orang yang baru pertama di terapi gitu ada jarum. Apa bedanya jarum diurut sama jarum totok tuh? Kalau awalnya sih waktu ditotok saya memang merasa sakit, tapi sakitnya itu bukan berarti kita merasa jerah, aku nggak mau lagi gitu, enggak. Sakit membawa nikmat. Jadi sakit tapi nyaman, enak gitu enak, ya. ingin kita ngulang lagi gitu. Tapi orang juga bilang apakah itu bukan termasuk kecanduan, maksudnya ketagihan gitu. Kita nagih nih habis ditotok karena enak tadi jadi nagih gitu. Menurut ibu kira-kira gimana? Kalau menurut saya pribadi sih kayak nagih gitu, kayaknya kalau badan kita kayak nggak enak rasanya kepengen ditotok daripada diurut gitu kan, padahal sebelumnya kita taunya selama ini urut gitu. Tapi setelah kita tahu totok lebih enak ditotok daripada diurut. Jadi sebenarnya lebih kebutuhan ya. Jadi kalau pegel tadi, badan lagi pengen terasa seperti mau sakit, jadi ada permintaan dari tubuh kita sebenarnya untuk diobati gitu ya. Walaupun satu sisi kita merasakan sebenarnya ada nyaman, ada rasa lebih nyaman di totok tadi. Bukan berarti itu kecanduan, tetapi kebutuhan sebenarnya gitu ya. Berbeda kalau urut, karena biasanya orang urut kalau dia tidak melakukan agak bisa sampai stres. Badan stres, pikiran juga stres. Kalau tidak diurut itu sepertinya nggak gimana gitu ya. Jadi badan itu harus diurut ya. Berbeda sepertinya dengan totok. Kalau totok tidak totok pun tidak ada masalah. Tetapi permintaan dari tubuh kita adalah sesuatu yang dibutuhkan karena ada faktor masalah atau penyakit tadi kan. Sudah anggaplah 4 bulan, ibu pengalaman apa nih yang ibu dapat dari 4 bulan setelah belajar totok? Kalau pengalaman, iya, karena ada keluarga saya yang sakit, itu abang saya sendiri. Di Batam? Di Pekanbaru, Riau. Abang saya diponiskan itu batu ginjal yang harus dioperasi. Karena udah terlalu banyak batu ginjalnya menurut rumah sakit. Jadi dia harus dioperasi. Jadi kakak saya nelpon dari sana, itu orang tuh dia tidak tahu saya bisa terapi. Cuman dalam hati saya niat, saya pulang nih saya harus bisa mengapakan abang saya bilang. Mempraktekkan totoknya mempraktekkan itu. Benar nggak gitu, melalui totok punggung ini penyakit bisa sembuh gitulah apanya. Jadi saya tekad, saya pulang ke Pekanbaru. Seharusnya abang saya operasi saya nyampe hari Senin, hari Selasa seharusnya dia udah dibawa ke Pekanbaru. Abang saya. Begitu saya sampai sore ke Kerinci, saya maghribnya langsung saya totok abang saya. Awalnya dia itu udah nggak bisa makan, kalau lihat nasi itu kayak. Itu keluhannya hanya kencing batu, dia punya batu ginjal gitu ya, itu sampai berefek ke tidak bisa makan lemas gitu ya. Kondisinya lemas lah gitu. Lemas, nggak bisa makan, kalau makan muntah. Apa ada masalah lambung? Enggak juga? Kalau masalah lambung sih mungkin ya ada juga saya rasa. Sebabnya taunya kita kan dia ginjal. Kalau dari pihak rumah sakit kan gitu ginjal. Sebelumnya kata itu kakak saya dia nggak bisa tidur. Kalau tidur itu dia gelisah karena badan dia panas. Habis panas dia dingin. Alhamdulillah dengan saya totok 1 kali itu dia malam itu dia bisa tidur. Dari sebelumnya susah tidur? Susah tidur. Habis itu subuh
saya totok lagi Jadi malam, subuh, subuh. dalam sehari itu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Subuh saya totok lagi, bisa dia makan. Cuman belum normal seperti biasa lah, tapi udah Nampak ada perubahan. Oke. waktu dari malam dia bisa tidur. Habisnya itu dia udah mulai mau makan. Udah 1 harinya di malamnya lagi saya totok lagi gitu. Jadi siang itu seharusnya dia harus berangkat gitu kan ke Pekanbaru. Nggak jadi karena saya. Oh, jadi ibu hari itu datang totok malam, Ya. terus kemudian paginya ditotok lagi. Itu siangnya memang sudah diagendakan sama keluarga harus bawa Harus operasi. bawa ke Pekanbaru operasi. Bawa Pekanbaru operasi. Ibu sarankan untuk tetap Iya. ditotok aja. Saya tahan dulu gitu kan kalau Keluarga waktu itu langsung menerima atau ada keraguan nggak? kalau dari keluarga sih dia pengennya mau dioperasi. Jadi sebenarnya ada keraguan ya, apalagi dia taunya ibu tidak punya basic Iya. terapi seperti itu. Gitu. Karena orang sana totok punggung tuh dia nggak tahu apa gitu kan. Oke. Totok punggung itu. Oke. Dia ada keraguan lah dari keluarga gitu kan. Cara meyakinkannya ibu waktu itu? Saya minta tempo 3 hari. Oke. Termasuk berani ibu ya. Iya. Saya bilang sama kakak saya minta tempo 3 hari. Dalam waktu 3 hari abang nggak ada perubahan dia. Ibaratnya dia makin parah gitu kan. Baru operasi. Baru operasi, bawalah saya bilang gitu kan. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Keberanian kalau kita sudah yakin, lalu kemudian kita meyakinkan orang. Tadi memang harus ada keberanian. Dan alhamdulillah kan, Allah berikan pertolongan. Nah setelah jalani 3 hari diberikan waktu itu apa hasilnya? Sangat luar biasa. Luar biasanya dalam artian dalam keluhan dia soal dia makan dia mulai makannya banyak gitu kan. Dari awalnya dia makan cuman ya sekedarnya aja itu dia udah mulai banyak dia makan, tidur dia udah enak. Terus suhu badan dia pun dia biasanya dia bilang katanya kalau dia udah sakit itu awalnya dia dingin, habis dingin dia panas. So, alhamdulillah selama 3 hari itu dia nggak ada. Nggak ada. Nggak ada merasa keluhan yang Masya dia Allah. panas badan itu merasa dingin dia nggak ada. Jadi saya Itu tanpa minum obat atau Tanpa- herbal atau apa? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Murni hanya ditotok Iya. aja. Oke. cuman sehari tuh saya buat 2 kali. Jadi sehari 2 kali. 2 kali. Jadi selama 3 hari itu sudah ada perubahan. Nah selanjutnya seperti apa? Jadi saya bertanya lagi sama ya terutama sama abang saya, kayak mana sekarang kondisinya, saya bilang gitu. Alhamdulillah katanya makin enak. Ya. Jadi kayak mana mau operasi juga, saya bilang gitu kan sama dia. Kayaknya kalau kayak gini badan saya enggak katanya. Cuman kalau keluarga masih ini juga lah, masih ada keraguan juga gitu. Iya dia bilang nanti daripada sakit lagi katanya, mending lagi fisiknya yang sekarang katanya kan Kuat, bagus udah dioperasi mulai aja. makan mau makan. Kalau operasi kan harus butuh apa? Stamina lah. Ya. Gitu kata saudara. Jadi saya masih meyakinkan juga kayaknya nggak usah dulu lah, saya bilang gitu. Iya. Sama saudara. Ya udahlah terserah, dia bilang gitu kan. Setelah mulai dari 3 hari itu udah ini, jadi dalam 1 minggu tuh saya totok dia sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Jadi ibu totok tadi berapa lama? 2 minggu, selama 2 minggu. 1 minggu tuh saya buat 2 kali. Pagi sore saya buat. Udah 1 minggu berjalan, jadi sehari itu sekali aja. Karena kan fisik dia makin alhamdulillah makin ini makin membaik gitu kan. Membaik. Selama seminggu sudah mulai nampak perubahan yang luar biasa. Nah masuk minggu kedua ibu lihat perkembangannya seperti apa? Minggu kedua? Minggu kedua biasanya dia buang air kecil itu suka katanya mendesak ya. Suka nggak ketahan gitu. Itu enggak lancar. Lancar. Nah dari batu ginjalnya sendiri sudah keluar, hancur di dalam atau ada keluar? Kalau saya tanya sama dia katanya nggak ada keluar yang seperti apa kan? Umumnya orang ya. Nggak ada rasakan. Nggak ada, dia bilang. Sakit juga. Sakitnya nggak ada. Cuman dia kencing itu merasa udah nyaman gitu, udah nggak ada kayak mendesak Ya gitu. bisa jadi hancur.
sudah tidak ada keluhan lagi? Saya tanya, ini kan saya pantau terus dari sini kan, saya tanya. Jadi Ibu terapinya selama 2 minggu aja baru balik lagi ke Batam? Terapinya selama saya di sana itu 1 bulan lebih itu saya cuman 1 bulan. nggak setiap hari lagi. Udah 1 hari sekali, udah 2 hari sekali gitu. Tapi nggak rutin lagi seperti biasa karena kan kondisi dia udah makin membaik gitu kan. bagus. Makan dia udah normal seperti biasa, tidur dia udah seperti biasa, terus keluhan dia yang pinggang dia rasanya sakit kayak mana itu nggak ada. Sampai dia ini apa? Yang badannya katanya meriang itu. Jadi sudah tidak ada, artinya sudah ada. balik pulih lagi, sudah seperti biasa. Iya. Pas Ibu balik ke Batam, Ibu sampaikan sampai dengan sekarang ini perkembangannya Abang seperti apa? Dia bilang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Sehat keluhan. walafiat. Alhamdulillah. Nah, itu untuk abangnya sendiri, Ibu sebagai terapis Toto yang pemula nih ya, itu alhamdulillah itu jadi pengalaman pertama menangani batu ginjal. Karena kalau batu ginjal ini kan biasanya untuk laki-laki, perempuan juga ada gitu ya. Tapi Ibu malah dapat pengalamannya sama laki-laki gitu ya, abang sendiri. Ya, luar biasa. Selain abang di kampung siapa yang Ibu sudah terapi? Kalau dia apa itu sebetulnya banyak sih. Cuman yang paling yang keluhan orang yang saya itu ada yang ini apa? Dia suka sakit kepala itu. Tengah malam dia sakit kepala jam 3 ataupun jam 4 katanya sampai pagi itu dia nggak tidur lagi. Jadi dia tahu saya cerita abang saya. Ya alhamdulillah sembuh dengan itulah, dengan Toto. Jadi dia pengen mencoba, bisa nggak katanya sakit kepala ini sembuh. Dia ini kan dengan Toto, insya Allah saya bilang, saya coba, saya bilang itu kalau Allah yang mengizinkan sehat, saya bilang. Ya Ibu Toto coba terapi, berapa kali diterapi? Toto pertama itu 1 kali, habis itu dia bilang 2 malam, 3 malam tuh nggak ada. Dia keluhan dia biasanya tengah malam dia sakit kepala itu nggak ada katanya kan. Selama 3 malam pertama hilang? Nggak ada. Malam berikutnya ada? Datang habis lagi? Itu ada katanya, cuman nggak separah seperti apa yang sebelum di terapi Toto katanya. Habis itu yang kedua minta Toto lagi, udah merasa ringan itu rasanya, kayak katanya punggung itu berat biasanya katanya gitu kan. Dengan saya terapi yang kedua itu nggak ringan, alhamdulillah saya bilang itu. Habis itu sampai yang ketiga itu juga dia gitu. Itu yang ketiga tuh udah nggak ada lagi sama sekali katanya keluhan dia sakit kepala itu. Cuman karena dia tahu saya mau pulang ke Batam, dia minta ulang lagi sampai 2 kali, jadi 5 kali. 5 kali, iya. Alhamdulillah katanya sampai sekarang belum ada balik lagi sakit kepala. Masya Allah ya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa Ibu, sehingga makin yakin ya untuk menseriusi menekuni terapi Toto. Nah untuk suami sendiri ada keluhan mungkin, dan Ibu tentu sudah dipraktekkan juga sama suami ya? Kalau untuk suami udah sih, sebelumnya itu pun kita udah totoin dia gitu. Cuman dia ini apa, keluhannya ya sama juga sih, pinggang sama apa, kaki. Suka bermasalah, suka kebas? Suka kebas itu. Jadi alhamdulillah dengan saya toto punggung mulai beransur-ansur, cuman nggak total langsung apa tuh, enggak gitu kan, beransur-ansur. Karena masalah dengan kaki ya, ada masalah dengan kaki. Iya. Kan bisa jadi mungkin saraf terjepit atau asam urat mungkin. Ada campuran juga. Campuran Okay. asam urat. Anak sendiri ada keluhan? Kalau anak alhamdulillah tidak, cuma Tidak, udah diterapi alhamdulillah. gitu. Tapi biasa ditotok ya. Anak sendiri senang ditotok punggung? Kalau sekarang ini masih ini dibilang sakit, cuman pernah ditotok berapa kali tapi masih mengeluh suka sakit. Sakit kalau ditotok dia Sakit rasa. kalau ditotok katanya. Cuman kalau dia demam atau apa gitu kan dia Mau kalau ditotok. Oke. Okay. Nah kalau untuk kasus demam sendiri, Ibu rasa ada perubahan pada anak ketika demam? Kalau dia lagi demam kayak gitu kita totok kan langsung turun panas. Turun panas, ya. Lagi badan panas itu kan kita totok turun. Betul. Alhamdulillah. Jadi udah merasakan juga, udah mengalami juga, ini sudah luar biasa. Nah untuk di Batam sendiri Ibu udah praktekkan sama tetangga selain keluarga?
Kalau untuk di Batam belum. Belum, masih keluarga aja. Iya. Artinya pulang kampung, prakteknya di kampung. Di kampung. Kalau Balik di sini Batam. Oke. belum ada selain dari keluarga aja suami anak. Insya Allah nanti ikut standarisasi. Sama. Ya, ikut standarisasi Karena untuk makin yakin kelas. dengan totok Betul. punggung. Ya, jadi saran saya kalau bisa Ibu tidak sampai hanya di sini, terus timbah ilmunya, perdalam ilmunya, permantap lagi dengan ambil kelas standarisasi. Mudah-mudahan nanti malah bisa jadi ikut di kelas trainer, bisa menjadi Amin. pengajar di totok punggung. Insya Allah. Kenapa? Orang yang pas bisa mengajar di toto itu selain dia paham teori, dia juga paham praktek. Nah, praktek kalau di totok punggung ini tentu harus didasarkan dengan pengalaman, ya kan? Jadi ada pengalaman dia rasakan untuk dirinya sendiri, karena tentu kan kita semua punya keluhan, gitu. Juga pengalaman daripada orang-orang yang sudah pernah diterapi. Dan Ibu sudah merasakan itu, insya Allah. Mudah-mudahan ini makin bisa dikembangkan, makin banyak nanti pengalaman-pengalaman lain, gitu ya. Tidak ada salahnya kita juga bisa sharing sama kawan, belajar juga sama kawan. Sebagai terapis totok punggung yang masih baru nih, saya anggaplah karena baru angkatan kemarin, gitu ya, baru angkatan kemarin, masya Allah sudah mendapatkan pengalaman ini. Untuk meyakinkan diri dan kita semua lah, terutama untuk kawan-kawan yang baru juga, gitu ya, terutama kawan-kawan kita yang baru belajar totok punggung ini, apa kiat-kiat Ibu nih atau pesan-pesan Ibu nih untuk kita semua? Kalau kiatnya kita jangan bosan untuk belajar totok punggung. Yang untuk yang lainnya kita melalui totok punggung ini insya Allah kita akan sehat melalui tanpa obat kimia, insya Allah. Intinya belajar dan praktik. Ya. Ya. Baik sahabat Topung dimanapun berada, demikian bincang-bincang sehat kami dengan Ibu Ani. Beliau tadi sudah memberikan testimoni yang luar biasa. Intinya bahwa selama kita yakin dengan metode ini dan kita mau mempraktekannya, insya Allah ada manfaat sedikit banyaknya dirasakan oleh diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Sebagaimana yang Ibu Ani lakukan pada keluarganya. Masya Allah, ini menjadi tambahan pengetahuan buat kita dan mudah-mudahan menjadi kita lebih yakin gitu ya, untuk sama-sama membesarkan syiar totok punggung ini untuk keluarga kita, tetangga kita, dan orang banyak. Saya kira itu Bu Ani, terima kasih sudah bincang sehat di Arehan Podcast. Mudah-mudahan Bu Ani diberikan kesehatan terus oleh Allah, untuk keluarga juga sehat selalu, berkah, jaya bersama totok punggung. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Demikian sahabat Topung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.